أرادك قلبي من صميم الفؤاد. Kerajaan Pagaruyung, 1500–1825. Kerajaan Pagaruyung ialah sebuah kerajaan Melayu yang pernah berdiri, meliputi Provinsi Sumatera Barat sekarang dan daerah-daerah di sekitarnya. Nama kerajaan ini dirujuk dari tambo yang ada pada masyarakat Minangkabau, yaitu nama sebuah nagari yang bernama Pagaruyung. Kemudian hari, nama kerajaan ini dapat juga dirujuk dari inskripsi Kep Mohor Sultan Tangkal Alam Bagagar dari negeri Pagaruyung, yaitu pada tulisan beraksara Jawi dalam lingkaran bagian dalam yang berbunyi sebagai berikut. Sultan Tangkal Alam Bagagar Ibnu Sultan Khalifatullah yang mempunyai tahta kerajaan dalam negeri Pagaruyung Darul Qodar Johan Berdaulat Zilullah fil Alam. Kerajaan ini akhirnya runtuh pada masa Perang Padri. Ditandatanganinya perjanjian antara kaum adat dengan pihak Belanda telah menjadikan kerajaan Pagaruyung berada dalam pengawasan Belanda. Sebelumnya kerajaan ini tergabung dalam Malayapura, sebuah kerajaan yang pada prasasti Amogapasa disebutkan dipimpin oleh Aditya Warman, yang mengukuhkan dirinya sebagai penguasa bumi Malayu di Suwarnabumi. Termasuk pula di dalam Malayapura ialah kerajaan Darmasraya, serta kerajaan atau daerah taklukan Aditya Warman lainnya. Berdirinya Pagaruyung. Munculnya nama Pagaruyung sebagai sebuah kerajaan Melayu tak dapat diketahui dengan pasti. Dari tambo yang diterima oleh masyarakat Minangkabau tak ada yang memberikan penanggalan dari setiap peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Bahkan jika menganggap Aditya Warman sebagai pendiri dari kerajaan ini, tambo sendiri juga tak jelas menyebutkannya. Namun dari beberapa prasasti yang ditinggalkan oleh Aditya Warman, menunjukkan bahwa Aditya Warman memang pernah menjadi raja di negeri tersebut, tepatnya menjadi Tuhan Surawasa, sebagaimana penafsiran dari prasasti Batu Sangkar. Dari manuskrip yang dipahat kembali oleh Aditya Warman pada bagian belakang arca Amogapasa disebutkan pada tahun 1347 Aditya Warman memproklamirkan diri menjadi raja di Malayapura. Aditya Warman merupakan putra dari Atwaya Warman seperti yang terpahat pada prasasti Kuburajo dan anak dari Dara Jingga, putri dari kerajaan Darmasraya seperti yang disebut dalam Pararaton. Ia sebelumnya bersama-sama Mahapati Gajah Mada berperang menaklukkan Bali dan Palembang. Pada masa pemerintahannya kemungkinan Aditya Warman memindahkan pusat pemerintahannya ke daerah pedalaman Minangkabau. Dari prasasti Surwaso yang beraksara Melayu menyebutkan Aditya Warman menyelesaikan pembangunan selokan untuk mengairi Taman Nandana Sri Surawasa yang senantiasa kaya akan padi yang sebelumnya dibuat oleh pamannya yaitu Akarendra Warman yang menjadi raja sebelumnya, sehingga dapat dipastikan sesuai dengan adat Minangkabau. Pewarisan dari mamak paman kepada kemenakan telah terjadi pada masa tersebut. Sementara pada sisi lain dari saluran irigasi tersebut terdapat juga sebuah prasasti yang beraksara Nagari atau Tamil, sehingga dapat menunjukkan adanya sekelompok masyarakat dari selatan India dalam jumlah yang signifikan pada kawasan tersebut. Aditya Warman pada awalnya dikirim untuk menundukkan daerah-daerah penting di Sumatera, dan bertahta sebagai Raja Bawahan Uparaja dari Majapahit. Namun dari prasasti-prasasti yang ditinggalkan oleh raja ini belum ada satupun yang menyebut sesuatu hal yang berkaitan dengan bumi Jawa dan kemudian dari berita Cina diketahui Aditya Warman pernah mengirimkan utusan ke Cina sebanyak 6 kali selama rentang waktu 1371 sampai 1377. Setelah meninggalnya Aditya Warman, kemungkinan Majapahit mengirimkan kembali ekspedisi untuk menaklukkan kerajaan ini pada tahun 1409.
Legenda-legenda Minangkabau mencatat pertempuran dahsyat dengan tentara Majapahit di daerah Padang Sibusuk. Konon daerah tersebut dinamakan demikian karena banyaknya mayat yang bergelimpangan di sana. Menurut legenda tersebut tentara Jawa berhasil dikalahkan. Sebelum kerajaan ini berdiri, sebenarnya masyarakat di wilayah Minangkabau sudah memiliki sistem politik semacam konfederasi, yang merupakan lembaga musyawarah dari berbagai nagari dan luhak. Dilihat dari kontinuitas sejarah, Kerajaan Pagaruyung merupakan semacam perubahan sistem administrasi semata bagi masyarakat setempat suku Minang. Pengaruh Islam di Pagaruyung. Perkembangan agama Islam sesudah akhir abad ke-14 sedikit banyaknya memberi pengaruh terutama yang berkaitan dengan sistem patrilineal, dan memberikan fenomena yang relatif baru pada masyarakat di pedalaman Minangkabau. Pada awal abad ke-16, Suma Oriental yang ditulis antara tahun 1513 dan 1515, mencatat dari ketiga Raja Minangkabau, hanya satu yang telah menjadi Muslim sejak 15 tahun sebelumnya. Pengaruh Islam di Pagaruyung berkembang kira-kira pada abad ke-16, yaitu melalui para musafir dan guru agama yang singgah atau datang dari Aceh dan Malaka. Salah satu murid ulama Aceh yang terkenal Syekh Abdurrauf Singkil, Tengku Syekh Kuala, yaitu Syekh Burhanuddin Ulakan, ialah ulama yang dianggap pertama-tama menyebarkan agama Islam di Pagaruyung. Pada abad ke-17, Kerajaan Pagaruyung akhirnya berubah menjadi Kesultanan Islam. Raja Islam yang pertama dalam Tambo adat Minangkabau disebutkan bernama Sultan Alif. Dengan masuknya agama Islam, maka aturan adat yang bertentangan dengan ajaran agama Islam mulai dihilangkan dan hal-hal yang pokok dalam adat diganti dengan aturan agama Islam. Pepatah adat Minangkabau yang terkenal, adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah, yang artinya adat Minangkabau bersendikan pada agama Islam, sedangkan agama Islam bersendikan pada Al-Quran. Namun dalam beberapa hal masih ada beberapa sistem dan cara-cara adat masih dipertahankan dan inilah yang mendorong pecahnya perang saudara yang dikenal dengan nama Perang Padri yang pada awalnya antara kaum Padri ulama dengan kaum adat, sebelum Belanda melibatkan diri dalam peperangan ini. Islam juga membawa pengaruh pada sistem pemerintahan Kerajaan Pagaruyung dengan ditambahnya unsur pemerintahan seperti Tuan Kadi dan beberapa istilah lain yang berhubungan dengan Islam. Penamaan Negari Sumpur Kudus yang mengandung kata kudus yang berasal dari kata kudus, suci, sebagai tempat kedudukan Rajo Ibadat dan Limo Kaum yang mengandung kata kaum jelas merupakan pengaruh dari bahasa Arab atau Islam. Selain itu dalam perangkat adat juga muncul istilah imam, khatib, hatib, bila, bilal, malin, mualim, yang merupakan pengganti dari istilah-istilah yang berbau Hindu dan Buddha yang dipakai sebelumnya misalnya istilah pandito, pendeta. Hubungan dengan Belanda dan Inggris. Pada awal abad ke-17, kerajaan ini terpaksa harus mengakui kedaulatan Kesultanan Aceh, dan mengakui para gubernur Aceh yang ditunjuk untuk daerah pesisir pantai barat Sumatera. Namun sekitar tahun 1665, masyarakat Minang di pesisir pantai barat bangkit dan memberontak terhadap Gubernur Aceh. Dari surat penguasa Minangkabau yang menyebut dirinya Raja Pagaruyung mengajukan permohonan kepada VOC, dan VOC waktu itu mengambil kesempatan sekaligus untuk menghentikan monopoli Aceh atas emas dan lada. Selanjutnya VOC melalui seorang rejennya di Padang,
Jacob Fitz yang daerah kekuasaannya meliputi dari Kotawan di selatan sampai ke Barus di utara Padang mengirimkan surat tanggal 9 Oktober tahun 1668 ditujukan kepada Sultan Ahmad Shah Iskandar Zulkarnain, penguasa Minangkabau yang kaya akan emas serta memberitahukan bahwa VOC telah menguasai kawasan pantai pesisir barat sehingga perdagangan emas dapat dialirkan kembali pada pesisir pantai. Menurut catatan Belanda, Sultan Ahmad Shah meninggal dunia tahun 1674 dan digantikan oleh anaknya yang bernama Sultan Indermasyah. Ketika VOC berhasil mengusir Kesultanan Aceh dari pesisir Sumatera Barat tahun 1666, melemahlah pengaruh Aceh pada Pagaruyung. Hubungan antara daerah-daerah rantau dan pesisir dengan pusat kerajaan Pagaruyung menjadi erat kembali. Saat itu Pagaruyung merupakan salah satu pusat perdagangan di Pulau Sumatera, disebabkan adanya produksi emas di sana. Demikianlah hal tersebut menarik perhatian Belanda dan Inggris untuk menjalin hubungan dengan Pagaruyung. Terdapat catatan bahwa tahun 1684, seorang Portugis bernama Thomas Dias melakukan kunjungan ke Pagaruyung atas perintah Gubernur Jenderal Belanda di Malaka. Sekitar tahun 1750 kerajaan Pagaruyung mulai tak menyukai keberadaan VOC di Padang dan pernah berusaha membujuk Inggris yang berada di Bengkulu, bersekutu untuk mengusir Belanda walaupun tak ditanggapi oleh pihak Inggris. Namun pada tahun 1781 Inggris berhasil menguasai Padang untuk sementara waktu. Dan waktu itu datang utusan dari Pagaruyung memberikan ucapan selamat atas keberhasilan Inggris mengusir Belanda dari Padang. Menurut Marsden tanah Minangkabau sejak lama dianggap terkaya dengan emas, dan waktu itu kekuasaan Raja Minangkabau disebutnya sudah terbagi atas Raja Surwaso dan Raja Sungai Tarap dengan kekuasaan yang sama. Sebelumnya pada tahun 1732, Regen VOC di Padang telah mencatat bahwa ada seorang ratu bernama yang di Pertuan Putih Jamilan telah mengirimkan tombak dan pedang berbahan emas, sebagai tanda pengukuhan dirinya sebagai penguasa bumi emas. Walaupun kemudian sesudah pihak Belanda maupun Inggris berhasil mencapai kawasan pedalaman Minangkabau, namun mereka belum pernah menemukan cadangan emas yang signifikan dari kawasan tersebut. Sebagai akibat konflik antara Inggris dan Perancis dalam Perang Napoleon di mana Belanda ada di pihak Perancis, maka Inggris memerangi Belanda dan kembali berhasil menguasai pantai barat Sumatera Barat antara tahun 1795 sampai dengan tahun 1819. Thomas Stamford Raffles mengunjungi Pagaruyung pada tahun 1818, yang sudah mulai dilanda peperangan antara kaum Padri dan kaum adat. Saat itu Raffles menemukan bahwa ibu kota kerajaan mengalami pembakaran akibat peperangan yang terjadi. Setelah terjadi perdamaian antara Inggris dan Belanda pada tahun 1814, maka Belanda kembali memasuki Padang pada bulan Mei tahun 1819. Belanda memastikan kembali pengaruhnya di Pulau Sumatera dan Pagaruyung, dengan ditandatanganinya Traktat London pada tahun 1824 dengan Inggris. Runtuhnya Pagaruyung. Kekuasaan Raja Pagaruyung sudah sangat lemah pada saat-saat menjelang Perang Padri, meskipun Raja masih tetap dihormati. Daerah-daerah di pesisir barat jatuh ke dalam pengaruh Aceh, sedangkan Indrapura di pesisir selatan praktis menjadi kerajaan merdeka meskipun resminya masih tunduk pada Raja Pagaruyung. Pada awal abad ke-19 pecah konflik antara kaum Padri dan kaum adat.
Dalam beberapa perundingan tak ada kata sepakat antara mereka. Seiring itu di beberapa negeri dalam kerajaan Pagaruyung bergejolak, dan puncaknya kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku Pasaman menyerang Pagaruyung pada tahun 1815. Sultan Arifin Muningsyah terpaksa menyingkir dan melarikan diri dari ibu kota kerajaan ke Lubuk Jambi. Karena terdesak kaum Padri, keluarga kerajaan Pagaruyung meminta bantuan kepada Belanda, dan sebelumnya mereka telah melakukan diplomasi dengan Inggris sewaktu Raffles mengunjungi Pagaruyung serta menjanjikan bantuan kepada mereka. Pada tanggal 10 Februari tahun 1821 Sultan Tangkal Alam Bagagar, yaitu kemenakan dari Sultan Arifin Muningsyah yang berada di Padang, beserta 19 orang pemuka adat lainnya menandatangani perjanjian dengan Belanda untuk bekerja sama dalam melawan kaum Padri. Walaupun sebetulnya Sultan Tangkal Alam Bagagar waktu itu dianggap tak berhak membuat perjanjian dengan mengatasnamakan kerajaan Pagaruyung. Akibat dari perjanjian ini, Belanda menjadikannya sebagai tanda penyerahan kerajaan Pagaruyung kepada pemerintah Belanda. Kemudian sesudah Belanda berhasil merebut Pagaruyung dari kaum Padri, pada tahun 1824 atas permintaan Letnan Kolonel Raff, yang di Pertuan Pagaruyung Raja Alam Muningsyah kembali ke Pagaruyung. Namun pada tahun 1825 Sultan Arifin Muningsyah Raja terakhir Minangkabau ini wafat dan kemudian dimakamkan di Pagaruyung. Sementara Sultan Tangkal Alam Bagagar pada sisi lain ingin diakui sebagai Raja Pagaruyung. Namun pemerintah Hindia Belanda dari awal telah membatasi kewenangannya dan hanya mengangkatnya sebagai Regen Tanah Datar. Kemungkinan karena kebijakan tersebut menimbulkan dorongan pada Sultan Tangkal Alam Bagagar untuk mulai memikirkan bagaimana mengusir Belanda dari negerinya. Setelah menyelesaikan Perang Diponegoro di Jawa, Belanda kemudian berusaha menaklukkan kaum Padri dengan kiriman tentara dari Jawa, Madura, Bugis dan Ambon. Namun ambisi kolonial Belanda tampaknya membuat kaum adat dan kaum Padri berusaha melupakan perbedaan mereka dan bersekutu secara rahasia untuk mengusir Belanda. Pada tanggal 2 Mei tahun 1833 Sultan Tangkal Alam Bagagar ditangkap oleh Letnan Kolonel Elout di Batu Sangkar atas tuduhan pengkhianatan. Ia dibuang ke Batavia, Jakarta sekarang, sampai akhir hayatnya, dan dimakamkan di pekuburan Mangga II. Setelah kejatuhannya, pengaruh dan prestise kerajaan Pagaruyung tetap tinggi terutama pada kalangan masyarakat Minangkabau yang berada di rantau. Salah satu ahli waris kerajaan Pagaruyung diundang untuk menjadi penguasa di Kuantan. Begitu juga sewaktu Raffles masih bertugas di Semenanjung Malaya, dia berjumpa dengan kerabat Pagaruyung yang berada di Negeri Sembilan, dan Raffles bermaksud mengangkat yang di Pertuan Ali Alamsyah yang dianggapnya masih keturunan langsung Raja Minangkabau sebagai raja di bawah perlindungan Inggris. Sementara sesudah berakhirnya Perang Padri, Tuan Gadang di Batipuh meminta pemerintah Hindia Belanda untuk memberikan kedudukan yang lebih tinggi daripada sekedar Regen Tanah Datar yang dipegangnya sesudah menggantikan Sultan Tangkal Alam Bagagar. Namun permintaan ini ditolak oleh Belanda. Hal ini nantinya termasuk salah satu pendorong pecahnya pemberontakan tahun 1841 di Batipuh selain masalah kultur Stelsel.